Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Timnas Indonesia bertekad meraih 3 poin dalam laga kandang melawan Arab Saudi Selasa malam. Namun Kevin Dix dipastikan tidak akan memperkuat lini belakang timnas lantaran cedera. Bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Namun skuad racikan Shin Tae-yong tidak dalam kondisi ideal usai 2 kekalahan beruntun melawan Tiongkok dan Jepang. Pemain bertahan Kevin Dix juga dipastikan absen saat Indonesia menjamu Arab Saudi lantaran masih cedera. Pelatih timnas Shin Tae-yong bilang Arab Saudi adalah tim yang kuat. Namun Shin Tae-yong bertekad meraih kemenangan perdana di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 네, 사우디가 감독이 바뀌었고 선수들이 많이 바뀌었습니다. 젊은 선수로 많이 바뀌면서 첫 경기 때보다는 기동력이 훨씬 좋아져서 내일 아마 체력적으로 그런 부분이 상당히 서로가 싸움이 되지 않을까. 왜냐하면 사우디는 멜번에서 날라왔고 우리는 14일 경기 아닌 15일 경기 하루 더 늦게 해서 경기했기 때문에 아무래도 두 팀 다 피로감 그리고 기동력 이런 부분에서 내일 승패가 갈라지지 않을까 저는 생각하고 있습니다. Pemain timnas Tom Haye menegaskan saat ini skuad Garuda tengah fokus untuk mempersiapkan pertandingan lawan Arab. Tom Haye dan juga para pemain timnas yang lain lebih memilih fokus berlatih untuk pertandingan daripada meratapi kekalahan lawan Jepang. I think it's really important now to stay focused instead of losing control because of the defeat. We're working really hard, preparing well for the game tomorrow. So for me, actually nothing changed. We're still in the group. Everything is still possible. So the main focus is on the game tomorrow. Sementara itu, timnas Arab Saudi menggelar latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin petang kemarin. Pelatih timnas Arab Hervé Renard mengaku akan mewaspadai kekuatan timnas, yakni serangan balik dan skema bola mati. Meski menjadi juru kunci klasemen, timnas Indonesia tetap dianggap berbahaya oleh The Green Falcons. Pelatih timnas Arab Hervé Renard menjelaskan, Indonesia memiliki strategi yang mumpuni dalam hal serangan balik dan menghadapi situasi bola mati. Timnas Arab Saudi datang ke Indonesia dengan modal cukup baik setelah berhasil menahan imbang Australia 0-0 pada laga 14 November lalu. Indonesian team are strong, well organized, and they are using some speed for the counter-attack, and also very dangerous on the set pieces. So we prepare very well this game. Like Abdullah said, it's a tough game, but we like this kind of game, and we have to be ready tomorrow evening. Kita bahas jelang laga Indonesia Arab nanti malam dan peluang timnas di Piala Dunia 2026 bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat pagi, Bung Jaya, apa kabar? Selamat pagi, Asri. Baik. Bung, dalam pertandingan lawan Arab nanti malam, Kevin Dix tidak bergabung karena cedera. Tapi apakah kehadiran Kevin Dix di pertandingan lawan Jepang ini memberikan pengaruh signifikan karena ini untuk pembenahan lini belakang timnas juga? Saya menilai tidak terlalu signifikan ya karena memang kan dia baru saja bergabung. Memang kalau kualitasnya oke lah di atas rata-rata pemain level ASEAN ya. Tapi untuk langsung tune in barangkali hanya 1-2 pemain yang mampu melakukan itu, diantaranya Kapten Jai. Jadi yang lain menurut saya masih butuh waktu juga, demikian pula dengan Kevin Dix. Tapi tanpa kehadiran Kevin Dix, rasanya sih tidak terlalu bermasalah karena Indonesia punya begitu banyak pemain belakang kan. Datengin diaspora kan kebanyakan juga pemain tengah dan belakang, jadi rasanya sih masih ada. Belum lagi ada pemain seperti Muhammad Ferrari juga yang masih bisa ditampilkan, yang jarang sekali tampil. Jadi memang sebetulnya kalau dari sisi kedalaman di lini belakang lebih dari cukup ya. Ada Sandy Walsh juga karena posisi dia dengan Sandy Walsh, Kevin Dix dengan Sandy Walsh itu kurang lebih sama gitu loh. Jadi rasanya tanpa Kevin Dix tidak terlalu banyak masalah lah. Cuma memang yang dihadapi sekarang adalah Arab Saudi yang
berbeda dengan Arab Saudi yang dihadapi Indonesia pada pertandingan pertama di kualifikasi Piala Dunia di Riyadh, dan dengan pelatih yang baru, pelatih yang tahu betul bagaimana sebetulnya mengadaptasi dengan sepak bola di Jazirah ya, karena dia pernah pegang Arab Saudi juga, dia pernah membawa 2 tim Afrika juara dengan 2 negara yang berbeda. Jadi ini memang pelatih yang sangat berpengalaman. Meskipun saya lihat rekamannya dalam pertandingan melawan Australia belum terlalu kelihatan juga sih progresnya gitu, tetapi sudah jauh lebih bagus daripada yang Indonesia lawan pertandingan pertama di Riyadh. Jadi memang harus hati-hati betul melawan Arab Saudi. Karena kan bukan cuma Indonesia saja yang pengen ke Piala Dunia, gitu kan. Arab Saudi juga pengen ke Piala Dunia. Ini adalah panggung yang paling sakral, ya. Mahkotanya para pemain itu ya Piala Dunia. Jadi ya semua pasti akan berjuang habis-habisan. Itu menurut saya tantangan terbesar dari Indonesia saat ini. Oke, ini timnas juga kan menargetkan dapat 3 poin dalam laga melawan Arab Saudi nanti malam. Ini kira-kira bisakah diwujudkan targetnya? Bisa, sepanjang memang strategi Sintayong ini tepat ya. Saya tidak terlalu mampu untuk menebak karena misalnya dalam pertandingan pertama dengan formasi 3-4-2-1 sangat mengejutkan bagi Arab Saudi ya, sampai mereka dalam tanda kutip itu bengong gitu ya dengan strategi Indonesia. Tapi strategi super ofensifnya Sintayong ini butuh ketahanan fisik yang di atas rata-rata juga gitu loh. Nah ini yang tidak terpenuhi ketika masuk babak kedua. Mulailah Arab Saudi membangun serangan karena konsentrasi pemain Indonesia sudah sedikit menurun karena kondisi fisiknya juga menurun, karena permainan di babak pertama intensitasnya sangat tinggi. Nah ini yang apakah akan dengan strategi yang sama, tapi saya tidak yakin Sintayong akan menerapkan strategi persis seperti Jepang. Karena Indonesia lebih banyak bertahan dengan 5 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan 1 pemain depan. Nah ini barangkali akan kembali ke formasi 3-4-2-1 atau formasi yang normal, 4-4-2 normal dalam arti balance ya. Nah ini tapi formasi balance ini jarang dipakai, itu masalahnya. Adaptasinya mesti dalam 1-2 hari ini apa mampu, saya tidak terlalu yakin. Jadi saya sih yakin Indonesia akan menggebrak dari awal, mencoba membuat gol cepat di babak pertama, karena Indonesia butuh gol banyak untuk menjaga peluang tampil di Piala Dunia atau paling tidak ke posisi 3 atau 4. Untuk menang harus golnya banyak, karena Arab Saudi kemungkinan juga akan melakukan serangan frontal kalau mereka mendapatkan kesempatan yang cukup. Jadi rasanya memang 3 poin sangat mungkin, tetapi dengan sekian banyak kondisi yang harus dipenuhi oleh Jai Itzes dan kawan-kawan. Oke, 3 poin masih sangat mungkin. Dan kalau kita ngomong-ngomong soal menggebrak di awal, jika melihat pertandingan melawan Jepang, ngedrill di awal dipraktikkan pelatih Sintayong dan sempat beberapa kali mengancam gawang Jepang, tapi lengah saat mengantisipasi serangan balik cepat. Apa catatan Anda soal ini? Ya, kalau saya lihat 30 menit pertama melawan Jepang kan lumayan ya. Artinya Indonesia bisa dapat 2 atau 3 shot on target, bisa mengepung pertahanan Jepang dalam 10 menit pertama, tetapi kemudian ketika mendapatkan peluang, lagi-lagi peluang itu gagal dimanfaatkan, padahal itu peluang emas ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, down-nya itu cepat banget. Nah, ini yang saya rasa perlu diatasi oleh Sintayong, karena begitu Jepang berhasil menggagalkan serangan dan peluang emas Indonesia, mereka langsung mengambil alih kendali, langsung ball possession-nya lebih dari 70%. Nah itu kelihatan betul bahwa pemain Indonesia sangat down ketika Oratmangun nggak bisa bikin gol gitu ya. Tapi itu bukan kesalahan Oratmangun juga, dia kan bukan striker, dia pemain sayap yang dipasang striker oleh Sintayong. Jadi memang ini sangat dilematis. Di lini depan persoalannya tetap sama, tidak ada pemain yang klinikal, tidak ada pemain nomor punggung 9 yang benar-benar mematikan, tidak ada dukungan yang cukup dari pemain tengah karena mereka sibuk bertahan setelah dihajar serangan-serangan oleh Jepang. Biasanya sih pemain tengah Indonesia ini sangat bagus ya dalam intercept, dalam melakukan tekanan ke wilayah pertahanan Jepang, atau pertahanan lawan. Tetapi lawan Jepang memang beda kualitasnya, sehingga mereka lebih banyak ada di perimeter pertahanan sendiri. Ini yang barangkali tidak akan terjadi pada pertandingan melawan Arab. Tetapi Arab memang sama Jepang kualitasnya sedikit beda, tapi
menurut saya ya harus hati-hati karena ini tim yang sama sekali berbeda dengan pertandingan pertama di Riyadh. Oke, artinya Anda ingin mengatakan bahwa lini depan Indonesia ini belum punya finisher yang mumpuni? Betul, karena selalu kan coba-coba terus gitu ya di lini depan. Kalau waktu formasi 4-3-2-1 di depan tuh sering ada Marcelino, Oratmangun dan Struijk. Tapi kemarin Struijk sedikit ditarik ke belakang ditaruh di sisi sayap padahal itu adalah posisinya Oratmangun yang ditaruh di posisi nomor 9. Nah, ini yang kemudian memang ada sedikit miskomunikasi ya menurut saya ketika masuk ke pertahanan lawan itu pergerakan. Sebetulnya Struijk itu memang kalau datang dari lini kedua lebih bagus, tapi dia bukan pemain yang berasal dari sayap, dia harus ada di sisi poros gitu loh. Nah, karena saya ingat betul ketika dia membuat gol cantik sekali melawan Jordania di U23, dia datang dari sisi poros dari lini kedua mengejutkan pemain bertahan lawan dan dia melakukan soloran dan tendangan yang sangat bagus ya. Harusnya dia tetap di posisi yang kalau nggak posisi nomor 8 di belakang nomor 9. Tapi bukan di sayap. Sayap tetap harus Oratmangun kalau menurut hemat saya karena Oratmangun kan bagus sekali kalau tampil di kiri gitu loh. Nah, ini menurut saya Sintayong pasti udah tahu lah. Jadi saya harap sih dia tidak coba-coba lagi dengan formasi karena dia sebetulnya udah punya formasi yang firm sih dengan 3-4-2-1. Tapi harusnya sih melawan Arab dia bisa lakukan itu dan menggebrak lagi seperti Arab masih dipegang oleh Mancini. Baik, jadi apa yang harus diwaspadai oleh timnas dari permainan timnas Arab Saudi? Karena kalau kita lihat dari postur pemainnya ini punya postur yang ideal begitu. Ya kalau soal postur sekarang rada imbang ya, pemain-pemain diaspora juga kan cukup ideal kecuali beberapa orang saja. Tapi memang pemain-pemain Arab Saudi ini biasa bermain di suhu yang tidak terlalu bersahabat bagi kebanyakan orang Eropa gitu loh. Jadi ini sedikit keunggulan lah buat mereka. Kalau lapangannya tidak terlalu bagus seperti kemarin, seperti yang dikeluhkan Jepang, dua-duanya sih rugi menurut saya. Tapi Indonesia yang punya gaya permainan seperti Sintayong yang frontal menyerang dengan umpan-umpan pendek, kemudian juga dengan pergerakan pendek-pendek itu agak menyulitkan juga dengan lapangan yang seperti ini gitu ya, seperti di GBK. Tapi mudah-mudahan sih itu tidak terlalu berpengaruh karena menurut saya mereka kan latihan terus di situ dalam beberapa hari terakhir, jadi sudah bisa beradaptasi lah. Jadi Arab Saudi ini memang punya keunggulan fisik karena mereka menurut saya quote unquote jauh lebih kuat ya dalam arti mereka itu lebih bertipe fighter dan tidak seperti Bahrain lah. Mereka betul-betul pejuang, nggak ada drama-drama yang kayak Bahrain. Jadi menurut saya harusnya pertandingan ini sih rame ya, seru. Baik, Bung. Terakhir, prediksi skor nanti malam berapa? Agak sulit, tapi dugaan saya sih Indonesia bisa unggul lah 1-0 atau 2-1. Oke, kita tunggu bagaimana pertandingan nanti malam dan kita harapkan juga seluruh pemain timnas ini bisa bermain dengan maksimal. Terima kasih Bung Anton Sanjaya telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Saudara Presiden Prabowo Subianto serukan lawan kemiskinan dan kelaparan dalam KTT G20 di Brasil. Ikuti laporan dari kunjungan Presiden Prabowo di Rio de Janeiro, Brasil usai jeda.